Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zudain Zais dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Kali ini saya akan membahas materi mengenai metabolisme lipid dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari, SPT MPIPM. Yang pertama saya akan menjelaskan skema yang menjelaskan proses degradasi lipid. Lipid yang terabsorpsi dari makanan akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipolitik menjadi asam lemak bebas. Lalu, asam lemak bebas kemudian akan mengalami oksidasi oleh enzim oksidatif menjadi asam lemak jenuh dan tidak jenuh rantai pendek. Lalu, asam lemak rantai pendek mengalami rantai beta oksidasi untuk membentuk asetil CoA. Lalu, asetil CoA memasuki siklus Krebs, siklus asam sitrat, untuk menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Jadi skema ini menggambarkan jalur utama dengan degradasi lipid dalam tubuh untuk menghasilkan energi melalui serangkaian reaksi enzimatik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait skema biosintesis asam lemak. Yang pertama ada asetil CoA, berasal dari oksidasi karbohidrat, lemak, atau protein dalam metabolisme sel. Dan asetil CoA merupakan unit dasar pembentukan asam lemak. Lalu ada malonyl CoA, dibentuk dari asetil CoA melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim asetil CoA karboksilase. Lalu ada asam lemak sintase, merupakan kompleks enzim yang mengatalisis pembentukan asam lemak jenuh rantai panjang dari asetil CoA dan malonyl CoA melalui siklus reaksi kondensasi. Lalu ada hasil utama dari reaksi yang dikatalisis oleh asam lemak sintase adalah asam palmitat, yang merupakan asam lemak jenuh dengan 16 atom karbon. Lalu ada asam palmitat dapat mengalami elongasi rantai karbon melalui serangkaian reaksi yang dikatalisis oleh enzim elongase. Hasilnya adalah asam lemak jenuh dengan rantai karbon yang lebih panjang, seperti asam stearat dan asam arakidat. Lalu ada asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh rantai panjang dapat mengalami desaturasi atau pemasukan ikatan rangkap melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim desaturase. Proses ini menghasilkan asam lemak tidak jenuh seperti asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Lalu ada selain melalui desaturasi, asam lemak tidak jenuh juga dapat dibentuk melalui proses beta oksidasi terbalik yang terjadi di dalam mitokondria. Proses ini memanfaatkan enzim-enzim yang terlibat dalam beta oksidasi asam lemak, tetapi dengan arah reaksi yang terbalik. Biosintesis asam lemak ini terutama terjadi di hati dan jaringan adiposa atau lemak. Asam lemak dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk membentuk trigliserida, fosfolipid, dan senyawa lipid lainnya yang penting bagi fungsi sel dan jaringan tubuh. Selain itu, beberapa asam lemak tidak jenuh seperti asam linoleat, dan asam linolenat merupakan asam lemak esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia dan harus diperoleh dari makanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait skema biosintesis triacylglycerol. Yang pertama ada asam lemak. Asam lemak jenuh dan tidak jenuh dapat berasal dari diet atau disintesis dalam tubuh melalui jalur biosintesis asam lemak. Asam lemak ini akan digunakan dalam pembentukan triacylglycerol. Lalu ada asetil CoA. Asetil CoA merupakan unit dasar yang dibutuhkan untuk membentuk gliserol 3-fosfat. Lalu ada gliserol 3-fosfat. Gliserol 3-fosfat dibentuk dari gliserol melalui dua reaksi enzimatik. Yang pertama, ada gliserol difosforiasi oleh enzim gliserol kinase menjadi gliserol 1-fosfat. Yang kedua, ada gliserol 1-fosfat kemudian diubah menjadi gliserol 3-fosfat oleh enzim gliserol 3-fosfat dehidrogenase. Lalu ada asam lemak sintase atau bisa dibilang kompleks glisin fosfat. Kompleks enzim asam lemak sintase mengkatalisis penggabungan dua molekul asam lemak dengan gliserol 3-fosfat untuk membentuk asam fosfatidik. Selanjutnya ada asam fosfatidik. Asam fosfatidik adalah fosfogliserida yang terbentuk dari penggabungan dua molekul asam lemak dengan gliserol 3-fosfat. Lalu selanjutnya ada defosforilasi. Enzim fosfatase asam fosfat memediasi defosforilasi asam fosfatidik
dengan memindahkan gugus fosfat, menghasilkan diasilgliserol. Lalu ada diasilgliserol. Diasilgliserol terdiri dari gliserol dengan 2 gugus asam lemak yang terikat. Selanjutnya ada asilasi akhir enzim, asil KOA. Diasilgliserol asil ranferase mengkatalisis asilasi akhir dengan menambahkan 1 molekul asam lemak lagi pada diasilgliserol, menghasilkan triasilgliserol. Lalu ada triasilgliserol. Triasilgliserol merupakan lipid utama penyimpanan energi dalam tubuh. Terdiri dari gliserol dengan 3 gugus asam lemak yang terikat. Ada beberapa poin tambahannya, yaitu komposisi asam lemak pada triasilgliserol dapat bervariasi tergantung pada jenis asam lemak yang tersedia dan preferensi enzimatik. Selanjutnya ada biosintesis triasilgliserol terutama terjadi di hati dan jaringan adiposa atau lemak. Lalu triasilgliserol dapat disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi atau diangkut dalam bentuk lipoprotein untuk digunakan oleh jaringan lain. Selain sebagai penyimpanan energi, triasilgliserol juga berperan dalam menyediakan asam lemak untuk membentuk membran sel, menghasilkan hormon steroid dan sebagai sumber energi dalam metabolisme sel. Proses biosintesis triasilgliserol diatur secara ketat dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketersediaan nutrisi, hormon, dan kebutuhan energi tubuh. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan terkait skema biosintesis fosfolipid. Yang pertama ada gliserol 3-fosfat. Gliserol 3-fosfat dibentuk dari gliserol melalui 2 reaksi enzimatik. Yang pertama ada gliserol difosforiasi oleh enzim gliserol kinase menjadi gliserol 1-fosfat. Yang kedua ada gliserol 1-fosfat kemudian diubah menjadi gliserol 3-fosfat oleh enzim gliserol 3-fosfat dehidrogenase. Bagian ini saya sudah sampaikan di bagian sebelumnya. Lalu ada asam fosfatidik, terbentuk dari penggabungan 2 molekul asam lemak dengan gliserol 3-fosfat yang dikatalisis oleh kompleks enzim asam lemak sintase. Lalu ada citidina trifosfat atau CTP. CTP merupakan senyawa yang dibutuhkan dalam tahap selanjutnya biosintesis fosfolipid. Lalu ada CDP diasilgliserol sintase enzim. CDP diasilgliserol sintase mengkatalisis reaksi antara CTP dan asam fosfatidik untuk membentuk CDP diasilgliserol. Reaksi ini memerlukan ion Mg2+ sebagai kofaktornya. Lalu ada CDP diasilgliserol merupakan prekursor utama dalam biosintesis fosfolipid. Lalu ada fosfatransferase spesifik. Berbagai enzim fosfatransferase spesifik mengkatalisis transfer gugus kepala seperti kolina, etanolamina, serina inositol, atau gliserol dari donor yang sesuai ke CDP diasilgliserol. Masing-masing enzim memerlukan donor kepala polar spesifik. Lalu ada fosfolipid. Hasil akhir dari reaksi yang dikatalisis oleh enzim fosfatransferase spesifik adalah berbagai jenis fosfolipid seperti fosfatidilkonia, lina, PE, ada PG dan PI dan PS dan lain-lainnya. Selanjutnya ada retikulum endoplasma dan mitokondria. Biosintesis fosfolipid merupakan terutama terjadi di retikulum endoplasma dan mitokondria sel. Fosfolipid yang dihasilkan berperan penting dalam pembentukan membran sel, transport lipid, pentingnya pensinyalan sel, serta berbagai fungsi seluler lainnya. Lalu ada beberapa poin tambahannya, yaitu komposisi asam lemak dan kepala polar pada fosfolipid dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik jaringan dan sel serta ketersediaan prekursornya. Selain biosintesis de novo, fosfolipid juga dapat dihasilkan melalui jalur remodeling, di mana asam lemak pada fosfolipid yang sudah ada di pertukaran dengan asam lemak baru. Enzim-enzim yang terlibat dalam biosintesis fosfolipid diatur secara ketat oleh faktor-faktor seperti ketersediaan nutrisi, hormon, dan sinyal seluler. Fosfolipid yang dihasilkan dapat digunakan untuk membentuk membran sel baru atau diangkut ke jaringan lain.
melalui sistem sirkulasi dalam bentuk lipoprotein. Lalu selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan skema biosintesis kolesterol dan steroid. Yang pertama ada asetil CoA. Asetil CoA berasal dari oksidasi glukosa, lemak atau protein dalam metabolisme sel. Lalu ada HMG CoA sintase enzim. HMG CoA sintase mengkatalisis kondensasi dua molekul asetil CoA menjadi HMG CoA. Lalu ada HMG CoA reduktase. Enzim HMG CoA reduktase merupakan tahap pengatur utama dalam biosintesis kolesterol. Enzim ini mengkatalisis konversi HMG CoA menjadi mevalonat. Lalu ada mevalonat kinase. Mevalonat diubah melalui dua tahap fosforilasi yang dikatalisis oleh enzim mevalonat kinase dan enzim lainnya. Lalu ada IPP dan DMAPP, isoprenoid. Serangkaian reaksi fosforilasi dan dehidrasi berulang mengubah produk mevalonat kinase menjadi unit isoprenoid IPP atau isopentenyl pirofosfat dan DMAPP. Lalu ada squalen. Squalen dibentuk dari kondensasi 6 unit isoprenoid IPP dan DMAPP. Lalu ada lanosterol. Squalen mengalami siklisasi untuk membentuk lanosterol yang merupakan prekursor utama kolesterol. Lalu ada kolesterol. Kolesterol dibentuk melalui serangkaian reaksi enzimatis yang mengubah lanosterol, seperti pemindahan gugus metil, migrasi ke rangkap, dan reduksi. Yang terakhir ada steroid atau hormon dan garam empedu. Kolesterol dapat diubah menjadi berbagai jenis steroid seperti hormon steroid dan garam empedu melalui proses hidroksilasi, oksidasi, dan isomerisasi yang dikatalisis oleh enzim-enzim spesifik. Dan di sini ada beberapa poin tambahan lainnya juga, yaitu biosintesis kolesterol dan steroid terutama terjadi di hati, kelenjar adrenal, gonad, plasenta, dan jaringan lainnya yang membutuhkan kolesterol atau steroid. Lalu ada enzim HMG CoA reduktase merupakan titik pengaturan utama dalam biosintesis kolesterol yang diatur oleh mekanisme umpan balik dan faktor-faktor seperti insulin, glukagon, dan hormon tiroid. Steroid seperti hormon steroid seperti kortisol, aldosteron, estrogen, dan lain-lainnya berperan dalam mengatur berbagai proses fisiologis seperti metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan respons terhadap stres. Lalu ada garam empedu, asam folat, asam kenodeoksilat, dan lain-lain membantu dalam proses pencernaan dan penyerapan lemak dalam sistem pencernaan. Biosintesis kolesterol dan steroid melibatkan berbagai kompartemen seluler seperti sitosol, retikulum endoplasma, dan mitokondria dengan perpindahan intermediat antara kompartemen tersebut. Kelainan dalam biosintesis kolesterol atau steroid dapat menyebabkan berbagai gangguan metabolik dan penyakit terkait seperti hiperkolesterolemia, gangguan reproduksi, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.